Dan juga maestro musik Indonesia Titiek Puspa meninggal dunia pada hari Kamis kemarin pukul 16.25 waktu Indonesia bagian Barat. Jenazah Titiek Puspa akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan selepas sholat Jumat siang hari ini. Persiapan pemakaman sudah tampak sejak pagi tadi, termasuk tenda yang akan digunakan pelayat saat proses pemakaman. Sementara itu, karangan bunga atas berpulangnya Titiek Puspa terlihat di rumah duka, saudara. Di antaranya dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jenazah Titiek Puspa akan dimakamkan pada Jumat siang di pemakaman Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Kita akan pantau bagaimana situasi terkini dari rumah duka almarhumah Titiek Puspa dan juga di TPU Tanah Kusir. Sudah ada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Janivan Prapta di rumah duka. Sementara ada jurnalis Kompas TV Claudia Carla serta juru kamera Bodia Vimala di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Kita ke rumah duka terlebih dahulu bersama dengan Putu Trisnanda. Putu, jadi siapa saja tokoh yang sudah melayat ke rumah duka di pagi hari ini menjelang pemakaman dari almarhum Titiek Puspa? Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Sampai dengan pagi hari ini tercatat masih didominasi atau lebih banyak begitu yang datang ini adalah keluarga ataupun juga kerabat dari almarhumah Titiek Puspa begitu ya. Karena kalau kita lihat dari segi tokoh-tokoh begitu yang sudah hadir, ini memang baru sedikit yang hadir dari pagi hari sampai dengan saat ini. Di antaranya ada Wakil Menteri Kebudayaan begitu ya, Giring, kemudian juga ada Dewa Bujana, musisi yang hadir juga tadi saya lihat. Kemudian juga ada beberapa, ini merupakan keluarga dari Eyang Titiek begitu yang ingin melihat, memberikan doa, kemudian juga tentu saja mengikuti proses pemakaman sampai nanti ada di Tanah Kusir. Karena kalau melihat agenda yang tadi juga disampaikan oleh pihak keluarga, ini masih sama bahwa nanti akan dimakamkan atau diantar ke permakaman Tanah Kusir, TPU Tanah Kusir ini tepatnya pada jam 1 siang atau 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, setelah sebelumnya disolatkan terlebih dahulu di Masjid An-Nur yang ada di Perdatam di Pancoran Timur. Jadi nanti rencananya setelah sholat Jumat, mendiang akan dibawa begitu ya bersama-sama dengan keluarga ataupun juga beberapa iring-iringan dari kerabat yang ingin mengantarkan untuk menyolatkan terakhir begitu di Masjid An-Nur yang ada di kawasan Pancoran. Setelah itu baru langsung berangkat ke Tanah Kusir untuk diistirahatkan untuk terakhir kalinya. Dan kalau kita lihat memang tadi beberapa yang sudah datang ke rumah duka ini menyampaikan satu hal yang sama, bahwa ada nilai yang dititipkan oleh Eyang Titiek Puspa begitu, bukan hanya dari karya-karyanya saja, tapi dari bagaimana mendiang ini menjalani hidupnya selama ini, ya ini selama 87 tahun. Dimana tadi disampaikan bahwa satu hal yang pasti ini adalah tidak henti-hentinya untuk berkarya begitu, bahkan sampai sakit yang terakhir begitu, Eyang ini masih terus berkarya, kemudian juga masih muncul di beberapa kegiatan ataupun juga acara televisi begitu, karena satu keinginannya ya ini untuk menyampaikan nilai-nilai untuk mencintai tanah air, juga kemudian semangatnya untuk menghadirkan karya-karya bagi anak-anak yang kalau kita dengarkan begitu lagu-lagu dari mendiang ini memang sangat dekat dan juga ramah anak begitu ya. Ada salah satu lagunya adalah Mari Menabung misalnya ya, kita diingatkan sebagai anak-anak supaya dengan menabung kita jadi punya sesuatu yang baik untuk disimpan dan juga bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya itu saja, juga tadi Giring begitu ya, Wakil Menteri
Kebudayaan menyampaikan bahwa karya-karya dari mendiang Titiek Puspa yang sangat banyak sekali begitu ya, sudah berkarya puluhan tahun, ini harapannya bisa terus dilestarikan, diabadikan, kemudian juga ini diharapkan bisa menjadi semangat atau pemicu bagi musisi ataupun juga pekerja seni lainnya untuk terus berkarya, karena kalau kita lihat dari track record dari mendiang ini bukan hanya musisi saja, bukan hanya komposer saja, tapi juga di bidang-bidang lain begitu di industri kreatif, pernah bermain di seni peran, juga pernah terlibat di industri film begitu. Jadi harapannya satu hal yang pasti, berkarya sampai kapanpun dan tentu saja tidak meninggalkan nilai-nilai keindonesiaan begitu ya. Satu, menghargai tanah air, kemudian juga tentu saja menyayangi satu sama lain dan tidak ada senioritas. Itu pesan yang disampaikan dari semua orang yang datang untuk menyampaikan pesan perpisahan pada pagi hari ini. Adisti. Oke, jadi banyak sekali musisi yang datang untuk kemudian memberikan penghormatan terakhirnya, termasuk juga Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa yang juga datang melayat ke sana. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda. Dari rumah duka kita bergeser ke Claudia Carla yang ada di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan bersama dengan juru kamera Bodia Vimala. Carla, rencananya usai sholat Jumat akan dimakamkan almarhum dari Titiek Puspa ini. Sejauh ini persiapan di sana seperti apa, Carla? Ya, Disti dan juga saudara, sejumlah persiapan telah dilakukan sejak pagi hari tadi untuk nantinya ketika jenazah almarhum dari Eyang Titiek Puspa akan dimakamkan, yang rencananya akan dimakamkan setelah sholat Jumat sekitar pukul 1 siang tadi. Persiapan tersebut diantaranya seperti yang akan diperlihatkan oleh juru kamera saya, yaitu Bodia Vimala. Ada persiapan yang dilakukan diantaranya adalah menggali liang lahat yang sudah dilakukan sejak pukul 6 pagi tadi. Tadi berdasarkan pantauan kami, ada 6 petugas penggali liang makam yang telah menggali sejak pukul 6 pagi tadi, dan ini baru saja untuk liang lahatnya baru selesai digali untuk nantinya akan menjadi kediaman terakhir bagi Eyang Titiek Puspa. Selain penggalian liang lahat, persiapan lainnya yang juga dilakukan adalah pembangunan atau pendirian tenda untuk nantinya dipakai sebagai tempat bagi keluarga ataupun tamu yang akan turut mengantarkan Eyang Titiek Puspa menuju ke tempat terakhirnya di TPU Tanah Kusir, tepatnya di Blok AA1, Jakarta Selatan. Dan memang Adisti dan juga saudara, infonya ini kemarin Eyang Titiek Puspa meninggal dunia pada kemarin sore di Rumah Sakit Medistra Jakarta, dan setelah dirawat sejak tanggal 26 Maret dan menutup usianya pada usia 87 tahun. Dan penyebabnya diantaranya adalah karena adanya pendarahan otak di kepala kiri, dan pada tanggal 26 Maret ini Eyang Titiek Puspa sebenarnya telah menjalani proses syuting 3 episode di salah satu program di stasiun televisi, kemudian sempat mengalami pingsan dan juga dilarikan ke Rumah Sakit Medistra Jakarta. Kemudian memang untuk rencananya pemakaman akan dilakukan pada pukul 1 siang nanti setelah dilakukan sholat di Masjid An-Nur, Jakarta Selatan. Kemudian nantinya almarhum ataupun jenazah dari Eyang Titiek Puspa akan dibawa juga diiringi dengan pihak keluarga tentunya dan kerabat yang akan mengantarkan Eyang Titiek Puspa ini ke TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Mengingat dari perjalanan karir Eyang Titiek Puspa ini memang membekas bagi berbagai bagi masyarakat, tidak hanya bagi kalangan artis, namun juga bagi sejumlah politisi. Ucapan belasungkawa kemudian datang dari berbagai pihak, diantaranya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, kemudian juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, kemudian juga dari sejumlah musisi yang sangat merasa kehilangan atas kepergiannya dari Eyang Titiek Puspa ini. Rata-rata mereka mengatakan bahwa Eyang Titiek Puspa ini adalah maestro musik Indonesia yang meninggalkan jejak-jejak legendaris untuk dunia musik di Indonesia dan mengantarkan Indonesia menuju ke taraf yang lebih baik lagi untuk dunia musik di mata dunia. Demikian Adisti. Sejumlah persiapan sudah dilakukan, tenda sudah terpasang, lihat lahat juga sudah kemudian juga dipersiapkan. Kita nanti akan tunggu jam 1 siang nanti keluarga dan juga kerabat usai sholat Jumat akan menghantarkan almarhum
Titi Puspa ke peristirahatan terakhirnya di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Claudia Karla melaporkan bersama dengan juru kamera Bodia Vimala. Sebelumnya ada Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Janifan Prapta di rumah duka. Terima kasih kawan-kawan. Saudara, keluarga Titi Puspa berterima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung karya-karya almarhumah Titi Puspa selama ini. Hal tersebut, saudara, disampaikan oleh putri dari Titi Puspa, yakni Peti Tunjung Sari, di rumah duka pada Kamis malam. Peti, saudara, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menerima karya almarhumah selama 72 tahun. Sebelumnya sempat pingsan saat sedang syuting untuk salah satu program televisi. Telah menyertai kehidupan profesinya Eyang Titi Puspa selama 72 tahun professionally on stage in this country. Jadi dia berterima kasih kepada negara ini dan tentunya juga berterima kasih kepada teman-teman wartawan dan semua masyarakat Indonesia dimanapun berada. Presiden Prabowo Subianto turut berbelasungkawa atas meninggalnya legenda musik Indonesia Titi Puspa. Lewat akun media sosialnya, Presiden Prabowo mengucapkan duka cita mendalam. Prabowo mengapresiasi kontribusi besar Titi Puspa bagi dunia musik dan juga kebudayaan Indonesia. Prabowo juga mendoakan agar almarhumah diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, saudara, penyanyi senior Vina Panduwinata pada Kamis malam juga melayat ke rumah duka di Wisma Puspa, Pancoran, Jakarta. Menurut Vina, almarhumah Titi Puspa adalah pejuang dalam dunia musik Indonesia. Vina juga berharap almarhumah bisa mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Beliau almarhumah adalah pejuang dalam kesenian Indonesia, budaya Indonesia. Dan insya Allah kalau Tuhan izinkan, kemungkinan besar beliau bisa diberikan tempat yang luar biasa. Mudah-mudahan. Usai menerima kabar duka berpulangnya legenda musik Indonesia Titi Puspa, sejumlah musisi dan tokoh mendatangi Rumah Sakit Medistra berbelasungkawa. Salah satunya adalah musisi Satrio Yudi Wahono alias Piyu, gitaris Padi Reborn, mengenang sejumlah pengalaman berkolaborasi bersama Padi Reborn. Ia menyebut Titi Puspa merupakan seorang legenda dan musisi jenius. Begitu pula pemerhati anak Seto Mulyadi yang juga sebelumnya datang melayat ke Rumah Sakit Medistra. Pria yang akrab disapa Kak Seto ini mengungkap kekagumannya pada sosok Titi Puspa yang masih terus berkarya hingga usia senja. Featuring di lagu Cahaya Mata, terus habis itu pernah kita juga latihan bareng sama Yang Titi. Emang gitu, emang kalau ngobrol sama Yang Titi, almarhum itu selalu lama, selalu, iya bener-bener kayak orang tua, kayak nenek kita gitu loh. Kayak yang putri kita yang ngomong, cerita dengan segala macam. Saya ingat juga cerita beliau waktu bikin lagu di pesawat. Jadi banyak hal yang sering ditularin ke kami gitu. Sebagai musisi yang seperti apa sih? Komposer seperti apa sih yang Titi Puspa itu? Titi Puspa itu legend loh, maksudnya jenius banget. Karena beliau itu nggak bisa main musik, nggak bisa main alat musik, tapi semua ada di kepala beliau. Jadi lagunya nadanya nan gitu ditulis, liriknya habis itu nanti diterjemahkan sama almarhum suami beliau ya. Terus baru nanti akan jadi lagu komposisi. Jadi jenius Tante Titi itu sebenarnya. Terus berkarya dan saya juga pemohon doanya dari beliau, dan mula-mula tadi saya mendengar kemudian dibantah oleh teman-teman, enggak, hanya itu hoax gitu. Ya sudah, saya alhamdulillah. Tapi begitu mendengar beliau dirawat, karena tadi saya juga baru saja melayat seorang sahabat juga di Sinkarolus di rumah duka. Nah begitu selesai dari itu saya mendengar berita ini, ya sudah saya sempatkan, karena kebetulan besok saya sudah harus memberikan seminar di Makassar gitu, jadi mungkin besok tidak bisa melayat, saya sempatkan sekarang untuk
menengok jenazah beliau karena saya pengagum berat beliau dan beliau saya anggap guru saya untuk terus berkarya dalam usia yang sudah usia lanjut untuk tidak berhenti berkarya. Jadi beliau adalah guru saya dan saya ingin menengok. Sekarang masih ada di dalam. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai